أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم إنا أعوذ بك من البخل والكسل والغصب وأرذل العمور وعذاب القبر وفتنة المحيا وممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إذا شئت سهلا أما بعد فقال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه إن شاء الله تعالى آمين سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى يا ذا الجلال والإكرام فصل في الرجعية هي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من الطلاق غير بائن في العدة صح الرجوع مفارقة بالطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وسنتان لعبد مجانا بلا عوض بعد وطئ أي في عدة وطئ قبل انقضاء العدة فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينوناتها ومفارقة قبل الوطء إذ لا عدة عليها ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pada menyatakan raja'iyah. Di malam ini kita belajar tentang fasal rujuk. Seorang suami yang sudah menceraikan istrinya tuh boleh rujuk kembali. Hiya logatan al-marratu minar rujuk. Dianya rujuk pada logat itu kembali daripada satu kali, kembali daripada rujuk. Wasyar'an dan pada syarak raddul mar'ati ilan nikahi min talaqi ghairi bainin fi iddati. Dianya rujuk menurut syarak adalah mengembalikan seorang perempuan kepada nikah daripada talak yang bukan bain di dalam iddah. Jadi pengertian rujuk menurut syarak adalah mengembalikan kembali seorang perempuan kepada nikah yang perempuan itu sudah ditalak, yang talaknya bukan talak bain, yang kita kembali adalah di dalam iddah. Jadi makna daripada rujuk tawa balik ngan tidau rineng, tawa nikah kembali, tawa kembali kepada si rineng yang sudah ditalak, talak satu atau talak dua, yang perempuan tersebut bukan bain.
Kalau sudah bain, menyeka bain berarti nyan hanjat li rujuk. Benar. Fil iddati, yang kita kembali di dalam iddah. Kalau sudah lewat iddah berarti itu bukan lagi rujuk namanya. Nyan itulah pengertian daripada rujuk. Selanjutnya, sahar ruju'u mufariqati bittalaqin. Sahlah rujuk si yang dipisahkan dengan talak. Sahlah rujuk si perempuan yang perempuan tersebut yang dipisahkan dengan talak. Sebab ada perempuan yang dipisahkan, yang terpisah dengan perempuan dengan istri bukan dengan talak. Tapi yang sah rujuk adalah istri-istri yang dipisahkan oleh suaminya dengan talak. Wa amma yang bukan dengan talak maka tidak sah rujuk. Dan talak yang bukan talak tiga bagi seorang merdeka, dan bukan talak dua bagi seorang budak. Kalaulah seorang lelaki sudah mencerai istrinya dengan talak tiga, maka tidak ada lagi kata-kata rujuk. Kalaulah seorang budak dia menceraikan istrinya dengan talak dua, karena bilangan talak kalau pada seorang budak itu dua. Kalau dia sudah mentalak istrinya dengan talak dua, maka tidak ada lagi kata-kata rujuk. Menyehbak orang katanya merdeka leboh talak. Menyekali ke talak leh rumah ke, maka hanali cerita untuk kembali, hanali rujuk. Kan? Dia boleh. Majanan, makna majanan sah rujuk tadi, yang seorang suami menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, seorang budak yang menceraikan istrinya dengan talak satu, yang dirujuk itu yang boleh kita rujuk balik majanan. Makna majanan itu semata-mata, tidak ada syarat apapun. Bila nyawadin dengan tanpa iwat, hana payah leba jelamnya, hana payah leba saksi, hana li payah bawali, maka dia cukup dengan yaitu mengatakan aku kembali kepadamu. Ya, wo aju pegah aju bak perumah de, lung kalung wo lung bagatah, kasah. Ada sekalipun tidak ada saksi, tidak ada yang mendengar, cuma seorang suami dengan seorang istri saja sudah cukup. Walaupun seorang istri itu tidak setuju, walau le perumah ke le pegah longolom, dia tidak setuju dan tidak dia menerima. Atas sama seorang suami, dia sudah mengatakan aku rujuk kembali kepadamu, lung kalungolom bagata kasah. Ya, kan? Man prehagai lemah hilati lah pokoknya dah kasah wo tekedi nan. Kalaulah nanti sudah lewat iddah pun, karena sudah kembali di dalam masa iddah, nyo ka perumuh dan nyolo nyo makna majanan, berarti semata-mata bila iwadin. Ba'da wata'in, makna ba'da wata'in artinya adalah di dalam iddah wata', kembali yang ada rujuk kepada seorang istri adalah istri yang ditalak, yang istri tersebut yang sudah ditalak sudah pernah disetubuhi. Kali pernah kamu setubuh mempermohon, ya? Pahamnya, kalaulah seandainya seorang lelaki baru dia nikahi seorang perempuan tersebut, baru dia menikah, kagabuk lian, legabuk kecereju. Jadi hanawo pihlam mati malam, tidak pernah berhubungan antara suami dengan istri
nyo berarti hana iddah, hana rujuk. Kalau dia mau balik lagi berarti nanti dengan nikah baru. Jadi kali ke talak perumah ke talak sah, talak dua, talak sah, talak dua dengan seorang istri yang seorang istri tersebut belum pernah disetubuhi, belum pernah ke setubuh, maka nyan hukum hana rujuk aja. Tidak ada rujuk dengan istri tersebut. Jadi bagaimana juga kalau untuk kembali? Kalau untuk kembali ya nikah jadid namanya. Nikah baru ulang. Ya, ya. Nya, mi tak thi long, ya. Tak thi wali long, ge pun long. Ya, ya. Di bajlami lah nikah kedua kadang kakurang bacuknya hong, kan? Pokoknya yang jelas harus bawa lagi mas kawin ko. Menjalami payah balom, saksi payah lom dengan wali sebagaimana ketentuan yang pertama. Kemudian juga menyangkut dengan bilangan nikah, kalau sudah dia lepas satu berarti tinggal dua, ya, tetap seperti itu. Kalau sudah dia talak dua berarti tinggal satu lagi, walau itu dalam bentuk nikah jadid nunggu, nikah baru loh, ya. Nyan taban hukum lagi sidro sama halnya seperti seorang lelaki sudah menceraikan istrinya dengan talak satu talak dua lalu iddah nggo. Habis iddah ulang gua. Habis iddah ulang gua lalu setelah habis masa iddah rujuk balik nikah kali. Lalu berapa jumlah bilangan nikah? Itu sesuai yang matang tinggal. Nya kali ke pilih dua berarti tinggal tak botrek kan. Enggak tak botreknya ge motor-motor tempat dek gabuk beok dek leh nikah kakak habis lah. Jadi bila iwadin ba'da wata'in ay fi iddatil wata'i itu. Jadi yang ada iddah adalah pada perempuan yang sudah disetubuhi. Wa amma perempuan yang belum disetubuhi maka tidak ada iddah perempuan tersebut. Uronyo ke taliak lelako ke kan tinggal hajib nikah aja. Ya, karena belum pernah bersetubuh. Ini kaitnya setubuh engko walaupun kadang-kadang istimta ada mukaddimah watak sekalipun anak kira kan. Kan? Tetap baru ada istilah kata rujuk kalau seandainya itu sudah pernah disetubuhi. Kalau tidak disetubuhi tetap tidak. Qablal inqidha'il iddati, dan iddah itu sebelum lalu iddah. Ya. Qablal inqidha'il iddati, dan rujuk itu sebelum lalu iddah. Wa amma sudah habis masa iddah, nyo berarti kabih masa rujuk. Fala yasihur ruju'u mufariqati bighairi talaqil qafashin. Jadi rujuk itu sebelum iddah. Kalau seorang yang masih punya kuruk 3 kali kuruk, lega kuruk, lega suci, ya, jadi lang masa lega sucinya yang ada rujuk. Nya kabeh kalewat lega masa suci berarti hanali rujuk kabeh masa iddah. Kalaulah dia seorang perempuan yang tidak ada lagi mas kuruk, nyada pegah tidak ka urineng kabeh masa haid, maka urineng tersebut masa rujuknya di dalam masa tempo 3 bulan 10 hari. Jadi lang matal he beleun 30 huronyan ke seorang lelaki yang masih sah dikatakan untuk rujuk. Wa amal lewat daripadanya maka nikah baru. Nikah lagi pulang. Kemudian fala yasihur ruju'u mufariqati bighairi talaqin khafashin, maka lagi
tidak ada lagi sah rujuk, si yang dipisahkan, si perempuan yang dipisahkan oleh si suaminya bukan dengan talak. Apa? Tidak ada kata rujuk untuk suami istri yang perpisahan suami istri itu bukan dengan talak. Nyoh hana rujuk. Mana contohnya? Seperti fasah. Ya, kan? Tidro perumoh ke pasah lako ke. Ya. Nyoh berarti tidak ada kata-kata rujuk. Kibancit menyegene walam nikah baru. Ya, sebab fasahnya di wawan golom, di walam. Sebabnya fasah ke mbak Rina. Ke pasah tiro lako le tiro perumoh menyatakan di goknyan ka getim lo yang rujuk hana tapi nikah baru. Ya, kan? Karena lakonya hana getu malu adanya. Cuma istri saja yang minta fasah dari suaminya. Kalaulah setelah difasah ingin balik lagi, nikah baru. Nikah lagi. Ya, kan? Kemudian lagi tidak ada rujuk si yang terpisah dengan khulu. Tidak ada lagi kata-kata rujuk si yang suami istri yang terpisah dengan dalam bentuk khulu, imu khulu, ya. Itu juga tidak ada rujuk. Tapi ini tidak di untuk minta cerai pada suami, tapi cerai dengan talak satu atau talak dua. Ate pungkoh ikun talak sa talak dua. Kan talak sih tunggu. Tapi tadi dalam bentuk khulu. Khulunya pupah tu. Bang menyanetim cerelung lun bimeh kedon di pelum hayam. Atau dari seorang suami menyahikah katim bimeh kedon di pelum hayam kak talak. Ya benar, harus dengan nikah jadid lagi. Ampun kan? Karena bainnya si perempuan. Karena seorang perempuan yang kalau seandainya dia mempasah suaminya, kalau seorang perempuan dia meminta dicerai dengan biaya, dengan talak satu talak dua, tidak ada rujuk pada perempuan tersebut. Kenapa? Dikarenakan perempuan tersebut sudah bain. Ya, makna bain berarti si perempuan tersebut sama seperti hukumnya sudah selesai masa iddah, sudah lalu iddah atau dia sudah tahlil. Maka seperti demikian hukumnya, sehingga si perempuannya dia tidak, yaitu ada kata-kata rujuk. Menyegena walam sidro lako ngen sidro perumoh yang sudah dipasah atau yang sudah khulu, berarti nyan payah menikah lagi. Kemudian wa mufarakati qablal wat'i, dan tidak ada rujuk lagi si yang dipisahkan sebelum watak. Perempuan yang diceraikan sebelum watak tidak lako lagi ada pegah menelikut yang bahwa siro lako yang getalik perumoh ke getalik perumoh ke golom pernah ke bersetubuh, maka dia juga tidak ada rujuk untuknya. Kenapa tidak ada rujuk? Isla iddata alaiha,
Pakan hana rujuk ba urinang yang geceri segolong medali. Karena perempuan tersebut tidak ada iddah untuknya. Urinang yang golong pernah ke masuk tubuh, nya urinangnya hana iddah aja. Wala man inqadat iddatuha. Dan tidak ada rujuk lagi, yaitu si perempuan yang sudah lalulah iddahnya. Kabeh masa iddah hana rujuk lain ko. Li'annaha sarat ajnabi. Karena sesungguhnya si perempuan teh mno, orang inang yang dicerai sebelum watak, seorang istri yang dia sudah lewat masa iddah, kalewat bulan 30 huro atau sudah melalui 3 kali suci, maka tidak ada iddah dia. Kenapa si perempuan itu tidak ada lagi rujuk? Karena jadi dia seperti si ajnabi. Karena saban lagi urineng biasa. Berarti perlu menikah balik, maka harus dia nikah jadi. Ya, benar kan? Gimana kau? Kak, buka pertanyaan? Baik, para teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya masalah materi malam ini ada rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang istri ditalak 3, itu kan berarti kan sah rujuk kembali. Ya. Tapi masih bisa nikah kembali dengan syarat si istri sudah pernah menikah lagi. Benar. Jadi yang jadi pertanyaannya, jika talak 1 atau 2, tapi rujuknya di luar ataupun bukan rujuknya di luar masa iddah tadi, berarti bukan rujuk tapi nikah kembali. Nah, apakah syaratnya sama seperti yang talak 3 tadi? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri sudah ditalak 3, baru sah kita balik lagi dengan perempuan tersebut, maka setelah dia menikah dengan suami lain, setelah lalu iddah dengan suami lain, maka baru sah kita nikah balik. Nikahnya sama seperti syarat yang pertama. Syarat seperti nikah semula, yaitu dengan ada wali, dengan ada saksi, dan dengan membawa mas kawin. Dan jumlah bilangan talaknya baru. Makna baru, walau begitu. Memiliki dia talak 1, memiliki dia 1, 2, dan 3. Walau begitu. Sementara kalau talak 1 atau talak 2 sudah lalu masa iddah, kabeh masa iddah kan? Kabeh masa iddah baru tahu walau kan? Menikah balik, bilangan nikah, bilangan talaknya itu tinggal 1 lagi. Yang kali kita lihat sama tinggal tabah tu. Yang kita lihat 2 tinggal tabah. Yang kita lihat kali kita lihat tinggal 2 nyamanan. Sama halnya juga seperti rujuk. Menyerujuk masa lam iddah gerujuk, tadi sudah dia lepas 1, berarti tinggal 2 boh tu. Ya, kan? Cuma perbedaan jihman leheboh surahnya, kalau dia rujuk lang masa iddah, berarti goknya cukup dengan kalung wolom kata. Jelame hana payah bahasa puli saksi saksi hana payah nggo. Mang pegah mentang bangku imo maga bentri rom na bate nggo kan. Hai pegah kago balik lom. Tapi seorang suami yang sudah rujuk itu cukup dengan kata-kata lun kalung wolom kata. Kasih. Ya, berarti tinggal bilangan nikah goknya 2 boh tu kali kita lihat sah. Ya. Tapi kalau sudah lalu iddah, nya kabeh masa iddah wo balik, nyo ka payah menikah balik. Payah menikah balik, me lem jelame, me saksi, me wali. Kemudian bilangan nikahnya itu kalau sudah ditalak 1 berarti enggak ada bodu. Ya mana? Mana nggo? Nggak? Kaji baik tak boleh orang kaho katanya. Lian tilah tu. Wajib dengar. Ya. Hanjut nggo, bat thau dah makan man. Tapi wajib ke bat darah baru.
bak promo wajib dah kun bak urineng go ya kalung wolom bak kata ya hana syarat saksi lembu hana syarat saksi kan tapi sunat membawa saksi untuk rujuk balik ya benar. Baik, kadang-kadang saya kan ada sekali dia tak perlu buah juga mak juga ni. Dia kena bukan cara. Gejak payah jak ke deh. Yang lupa hang itu lupa. Dapat sabar tu ada pertanyaan ada dia semua dengar. Dia nak kita lupa. Betul? Anak kita lupa kena rujuk kan anak kita lupa. Jadi kan kita kena yang ke payah tak usahakan lagi dah merempak kan sebab menyahana merempak ke ban dana pegah dana uang balik kan ya sebab nanti kata-kata rujuk rajak tu au rajak tu zaujati aku kembalikan kepada istriku ya payah keun baji nyan caran go dah nak payah menyerujuk kemajanan monobila iwadin tanpa iwad hana payah tapun ko je tahwa lembali kaji pegah yo talek ni kita talek tha pun lagi ta materi pun tak takun ko pun tha yang kedua tapi kele baru boleh kele mungkin baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam masyarakat kita ini mungkin sering terjadi begitu dia sudah nikah dan kadang-kadang udah punya anak, kemudian timbul keributan, dia lagi, kemudian dapat jodoh lagi, tanpa dia cerai dengan suami pertama, lagi nikah lagi. Itu pertanyaan kami, bagaimana hukum nikahnya? Kedua, sementara anak suami ini belum cerai, malah sudah punya anak lagi dengan suami yang kedua. Kemudian yang menikah ini mungkin ini bahasa orangnya balik ini. Yang gimana nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di pembahasan pertama juga sudah kita sampaikan syarat kita nikahkan dengan seorang perempuan dia bukan istri orang. Yang kedua tidak di dalam iddah. Belumnya nunggu nyocit beile ta pegah di dalam iddah cik menteng perumah go mana sanggo kan kemudian anak yang lahir anak zina go anak yang lahir selanjutnya anak zina juga hana musyubahat bi nah surah syubahat kepikir lako kam meninggal go kepikir lako kam meninggal katip trip anak go sudah begitu lama sudah enggak tahu kabar kemana lalu istrinya menikah kan nyan nunggu nyan syubhat begitu ketemu sama suaminya dengan sendirinya terpisah langsung terpisah dengan suami kedua anak tersebut gekeun anak syubhat kalau anak syubhat itu semua dibangsakan kepada ayah nunggu ini anak syubhat nyan di antara salah satu contoh syubhat nunggu dan banyak contoh-contoh lain yang terjadi syubhat yang anak syubhat itu dibangsakan kepada ayah sehingga ayah itu kalau anaknya perempuan sah menjadi wali dan anak syubhat ini dia juga berhak menerima warisan dari ayah yang melahirkan dia dalam bentuk syubhat penuh. Tapi punya lagi pertanyaan abunya tetap anaknya anak haram anak zina anak di luar nikah. Kalau anak di luar nikah berarti menyeka ayahnya ke ayah ya anak mungkin lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang kasus tunggu sidrolina yang ada kawin, karena perbedaan adat. Jadi urinanya mencuri dia bahwa ada satu kawin dengan agama kan? Ya. Jadi tidak urinam korupsi ini berarti dapat berangka korupsi ini berarti korupsi tidak korupsi. Jadi
Jadi dalam kondisi lainnya, jadi pelajaran yang itu, iban sikap yang daya hijau oleh Siblau Rinang buku diikut perintah ayah ini maupun diikut suami. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti uragamnya gonya nanek gineng. Mana? Pertanyaan je kan? Berarti giyu cerinya berarti giyu pasah mana gua? Pertanyaan aku giyu pasah. Nyan payah ada kembali lom kepada cukupkah syarat pasah? Kalau seandainya tidak memenuhi syarat pasah, hantar aku. Tapi kalau cerita katanya di pembahasan pun baru di antara pembahagian sunat-sunat talak ni kan gua? Sunat-sunat talak itu karena diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang diperintahkan oleh kedua orang tua ada kemaslahatan untuk anak tersebut. Tapi menyanyo dongko je nak ikuti le terorinang. Ya kan? Karena meno nyan ka berbeda permasalahan menyasirorinang begitu dia sudah dinikahkan oleh ayahnya maka sepenuhnya menjadi hak suami. Ya, tapi beda dengan tiro lakon ko tiro ragam nya kada leuk di perumah kenyan. Yang oleh menurut kedua orang tuanya ada kemaslahatannya sunat dalil. Tapi menyenyo berarti pasah. Kalau tidak cukup syarat pasah, makalah pasah pun tidak terjadi. Ya, menan kok. Okey? Di pasar hana sama ada. Adat kiban maksud hana sama adatnya kiban kan? Belum pada. Hana sukufu maksudnya gua. Kondisi bedanya di balik ini belum pada. Ikut suami. Jadi suami ini ada bawa pada. Jadi yang kita tebak jauh itu kita. Yang ke secara hukum nungku menyahanya adat tidak sekufu menyanya nungku hansah fasah. Hansah fasah. Karena baru sah fasah seandainya syarat-syarat fasah nah syarat fasah baru sah seorang istri untuk mempasah suaminya. Sebab di antara je menunggu kan kadang-kadang suami tidak bertanggung jawab. Okay? Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan zahir dan batin. Suami kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang nyan menderita penyakit, di antara je penyakit supa betul kan? Nyan baru sah. Tetapi menyanyang lagi nya payah cok kebijakan lain bu. Ya? Payah pertimbang adat ada ya. Nya menan. Gimana bu? Menurut ya, mbak bilangan tadinya. Rớt le bu. Tarik le. Ya? Maksudnya baru pun bicara baru langsung tarik le. Yang ke man le rớt aja bu. Ka? Tarik le aja rớt. Ya? Hampir lagi ada baju kuih tiga am le krek. Ya? Tak pegang yang le krek kuih tiga am. Tak bayar si krek. Kahitim merung orang pokoi apa? Gimana bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bolehnya dalam perkawinan dengan si tapi di luar jalur wajib emang bukan menjadi istri. Nah pernah terjadi seorang suami masih sah istri dia diizinkan istri kawin dengan laki-laki yang lain dengan syarat dia jangan bicara, jangan di dalam dan dia masih istri dia boleh kawin dengan suami yang maksud tadi dalam hukum mungkin lanjut menyebab lahir anu yang beriban dan Assalamualaikum Nyan dengan tayu mekawin perumah dan ko karet daleu angko. Menan maksud dengko kan? Dengan tayu mekawin perumah cik karet daleu angko. Karet daleu.
Tapi menyahana takun tayum kawin, tapi hijak buat keroi, maka anaknya anak zina, tetap anak zina. Seperti halnya pertanyaan Mbak Dengku mana, okay? Ya, mana Dengku? Begitu takun perumoh dia tayum kawin lah, tak kayak kawin lah gede, yang karet lalu Dengku. Okay? Kemudian seandainya ino tidro reng agam gebiarkan perumoh untuk berbuat zina, tapi tidak dia menceraikan, ia talak anak Dengku. Tapi ia anak tetap anak zina, anak di luar nikah. Yang mana? Kabeh apa? Terima kasih engkonyo tapi nyo na bacut riuk nunggu yang kelanjutan jihnya yang mungkin nyo perlu cita depa kiban hukum ngan urineng lam raji'iyahnya.